Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja DPR RI. Dalam rangka reses tahun sidang 2015-2016, Komisi 4 DPR RI, komisi yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pangan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2016 yang lalu. Berikut laporan kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Papua Barat selengkapnya. Tim kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Papua Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 Herman Kairon dari fraksi Partai Demokrat dengan anggota Agustina Wilujeng Pramestuti, Yadi Sri Mulyadi dari fraksi PDI Perjuangan, Saniatul Latifah dari fraksi Partai Golkar, Syahrani Mataja, Andi Nawir dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nasyid Umar dari fraksi Partai Demokrat, Hairudin dari fraksi Partai Amanat Nasional, Cucun Ahmad Syamsurizal, Taufik R. Abdullah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hermanto Sa'adudin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zainud Tauhid dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Sulaiman El Hamzah dari fraksi Partai Nasional Demokrat, turut mendampingi staf sekretariat komisi serta tenaga ahli. Agenda pertama, tim kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Provinsi Papua Barat langsung melakukan peninjauan ke Pulau Paenemu dengan menggunakan speedboat dari Sorong dengan menempuh perjalanan laut selama 3 jam. Tiba di Pulau Paenemu, tim kunjungan kerja langsung melihat kawasan konservasi yang ada di Provinsi Papua Barat. Pulau Paenemu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di Kabupaten Raja Ampat. Pulau Paenemu memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Gugusan pulau-pulau kecil ini termasuk di wilayah Coral Triangle yang merupakan jantung keanekaragaman terumbu karang di dunia. Selain menjadi kawasan konservasi, Pulau Paenemu juga menjadi tempat wisata alam yang sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Terkait kunjungan kerja masa reses ini, kami berkunjung ke Papua Barat. Dan hari ini saya berada di Paenemu, di Kabupaten Raja Ampat, yang kita bisa dapat lihat bagaimana keindahan kawasan konservasi laut ini yang dikelola bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat. Tentu ini adalah kekayaan alam yang tidak ternilai dan ini masuk di dalam World Heritage, jadi masuk di kawasan yang memang ini menjadi warisan dunia, yang tentu ini hanya ada 2 di dunia. Saya kira ini adalah sebuah keindahan yang bukan saja menjadi milik Indonesia, tapi milik dunia. Selain di Paenemu ini juga ada kawasan lain di Papua ini, di Papua Barat, di Raja Ampat ini, kawasan-kawasan yang indah. Nanti kelak akan menjadi pendapatan negara. Saya kira hari ini kami harus menjaganya, hari ini kami harus mengawalnya, tentu dengan berbagai pembenahan, perlindungan agar kawasan konservasi ini dapat terjaga keasliannya. Dan saya kira inilah kunjungan kerja yang kami lakukan, dan tentu meskipun jarak jangkaunya jauh, kemudian areanya juga berada di remote area, tetapi disinilah kami merasakan sebuah kebesaran, merasakan sebuah kawasan yang tentu dihargai oleh seluruh dunia, dan ini adalah kebanggaan Indonesia. Setelah melakukan peninjauan kawasan konservasi Pulau Paenemu di Kabupaten Raja Ampat, tim kunjungan kerja juga meninjau kawasan konservasi Pulau Andau.
Di Pulau Andau, tim Komisi 4 mendengarkan penjelasan dari Direktur KKJI Agus Darmawan, serta penjelasan tentang objek wisata konservasi Raja Ampat yang dikelola melalui Badan Layanan Umum atau BLU dari Adrianus J. Kaiba sebagai pengelola objek wisata alam Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat ini, kalau kita lihat memang luar biasa, desainnya tidak ada yang teknologi yang yang modern, lebih banyak ke natural, alam, sehingga turis yang datang ke sini umumnya juga turis dengan minat khusus. Ini adalah sebuah kawasan konservasi yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat. Tahun 2009, kawasan ini dulu dikelola oleh teman-teman kehutanan. Kemudian setelah kehadiran KKP, diserahkanlah 8 kawasan konservasi laut, termasuk salah satunya Raja Ampat ini. Jadi sekarang Raja Ampat ini dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Kota. Setelah Undang-Undang 1/2014. Aduh, Bapak lebih hafal dari saya kalau gitu, Pak. Bapak yang buat yang awal ini. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tahun lalu ada 14.000 turis yang datang ke sini, dan kepada mereka sudah dikenakan PIN. Satu kali masuk orang asing bayar Rp1 juta untuk 1 tahun, untuk 1 tahun. Jadi bisa bolak-balik tuh. Nah, untuk warga wisatawan dalam negeri 500.000 member. Tahun 2015 kita punya kunjungan 11.900 sekian itu asing, 1.700 lokal yang teridentifikasi membeli. Ada nama Pak Herman tadi. Total pendapatan yang kita dapat 12 miliar, 125 juta. Nah, dari 12 itu 3 miliar 400 itu kita setorkan sebagai PAD. Anggaran pusat kabupaten Tidak ada. belum. Tidak ada. Daerah murni. Daerah Enggak, sebentar dulu. 3 miliar disetorkan ke daerah. Sisanya? Sisanya 6, sekian itu digunakan untuk pengelolaan kawasan selama setahun itu. 1,5 kita wajib memberikan kepada masyarakat di seluruh kampung. Dalam bentuk 1,5 juta ya? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Jadi dibagi 121 kampung yang bisa dibantu oleh pusat. Bisa membantu kita dalam pengelolaan kawasan yang ada di Raja Ampat. Terus yang kedua terkait Jadi begini. Bukan berarti tidak ada anggaran pusat ini ke sini. Tadi ada program Kormet, terus program apa lagi? Dinas Perikanan tangkap budidaya dan tangkap. Mutiara kan di sini bagus kan? Ya. dari pariwisata kan? Pariwisata untuk apa? Pengembangan masyarakat. Oh, pariwisata ada. Ada program juga mereka. Ada program juga. Jadi kami Pak sejak tahun 2000 berapa kita Kormet itu 2004 ya. Ya, kami khusus dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi itu masuk baik ke pusat maupun ke pemerintah daerah. Seusainya pertemuan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Komisi 4 DPR RI. Setelah meninjau kawasan konservasi Pulau Andau, tim kunjungan kerja melakukan perjalanan laut ke Pulau Saonek untuk meninjau pengolahan ikan oleh masyarakat Saonek dan melakukan pertemuan dengan masyarakat kampung Saonek di Pulau Saonek. Gurih, ada manis-manisnya. Bayang kalau Raja Ampat, tapi bisa menghasilkan ini. Kemasan sudah bagus. Pak Adis, masyarakat yang nanti silakan sampaikan di sini. Jangan takut sama Pak Kepala Dinas. Gitu ya. Karena apa? Saya kira apa yang disampaikan masyarakat, apa yang disampaikan rakyat ini sangat berguna bagi kami untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan, baik dari sisi legislasi, sisi peraturan perundang-undangan, maupun dari sisi program dan anggaran.
Apalagi kami akan membahas di masa sidang yang akan datang, membahas APBN perubahan. Barangkali masih bisa ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Saya kira kita ucapkan alhamdulillah, syukur. Selanjutnya kami persilakan dari warga masyarakat Saonek. Masyarakat Kampung Saonek meminta penerangan di wilayah Pulau Saonek yang hanya ada listrik dari pukul 18 malam hingga pukul 24 malam saja. Selain itu, masyarakat juga meminta kemudahan transportasi dari Pulau Saonek ke Pulau Waisai yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Dari ibu-ibu Kampung Saonek, mereka meminta supaya ada kemudahan untuk pemasaran hasil produk mereka. Kita di sini hanya dia nyala dari jam 6 sore sampai jam 12. Jadi kami minta penerangan kalau bisa 1 kali 24 jam. Itu yang kami sarankan. Saya hanya mengusulkan karena kami dari Saonek Waisai kesulitan transportasi, jadi kesempatan bapak-bapak ibu yang sudah berada di kampung kami bisa mengusulkan kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan kami dengan transportasi Waisai Saonek. Jadi yang di sini kami mohon kepada bapak kalau bisa pemerintah bisa siapkan kami transportasi dari Saonek, Waisai dan sekitarnya. Terima kasih itu. Untuk ibu-ibu di sini memohon supaya bisa adanya pasaran. Ya, pasaran untuk bisa menghasilkan produk-produk yang sudah dibuat. Ya, misalnya seperti kerupuk ikan, ikan asin, sistik, supaya disediakan pasaran. Jadi mereka ini tidak bisa tunggu lagi dibuat seperti musim-musim, tetapi ada langsung dikirim, tinggal uangnya langsung ada saja begitu. Ketua Tim Kunjungan Kerja meminta kepada mitra kerja untuk membantu memenuhi keinginan masyarakat Kampung Saonek dengan membentuk koperasi secara gratis. Saya kira pertemuan di Saonek ini sungguh positif. Pertama, kami memberikan apresiasi atas pengembangan masyarakat yang berbasiskan kepada industri perikanan di sini. Dari sisi kualitas bagus, cita rasanya kami sudah coba enak, kemasannya juga baik, sehingga ini ada potensi besar untuk terus pasarnya dikembangkan. Sejalan dengan pasarnya dikembangkan, tentu harus ada pendampingan yang lebih baik dari berbagai akses teknologi, modal, pemasaran, dan lain sebagainya. Ini yang tentu tadi muncul, ada 3 aspek yang menjadi harapan masyarakat, yaitu adanya listrik di sini yang tidak intermittent gitu ya, jalan terus, siang jalan, malam jalan. Sekarang kan hanya malam saja ada di sini. Yang kedua, tadi ada keinginan ada interkoneksi transportasi yang lebih terjadwal, supaya juga masyarakat bisa memanfaatkan transportasi itu juga untuk meningkatkan berbagai potensinya di Pulau Saonek ini. Yang ketiga, tadi ada keinginan dari ibu-ibu untuk meningkatkan pasar. Saya kira pasar ini kan berkaitan dengan berbagai aspek produksi, sehingga kami mendorong untuk CSR dan PKBL dari 2 BUMN mitra kami, ada Petrokimia Gresik dan Bulog, untuk membantu memperbesar volume dan kuantiti atas produksi itu, sehingga income yang diperoleh oleh masyarakat di Pulau Saonek, Kabupaten Raja Ampat ini juga bisa meningkat. Pada malam harinya, tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dengan Bupati, Wakil Bupati, dan SKPD Kabupaten Raja Ampat di Pulau Waisai. Pada pertemuan ini, Bupati meminta kepada Komisi 4 untuk penambahan lahan yang tercakup dalam dampak penting cakupan luas strategis atau DPCLS di Kabupaten Raja Ampat. Karena selama 13 tahun setelah menjadi daerah otonom,
Kabupaten Raja Ampat hanya memiliki 3% area penggunaan lainnya. Jika kemudian memang ada usulan yang masuk di dalam alih fungsi kawasan, masuk di perubahan tata ruang wilayah provinsi. Kebetulan ketua panjanya saya. Jadi kami sudah berkunjung satu kali ke Sorong untuk melihat juga di sana ada beberapa kawasan yang saat ini masuk dalam kawasan konservasi. Bahkan di Kota Sorong ada pulau yang padat penduduk, juga di situ adalah kawasan hutan lindung. Sehingga ini harus diluruskan, dan tentu kalau Raja Ampat hanya 3% saja kawasan APL-nya, ya tidak bisa membangun. Tetapi kami juga sangat paham, barangkali dulu sebagai Kabupaten Pamekaran masuk ke wilayah Sorong waktu itu, sehingga mungkin ini dijadikan kawasan cadangan. Dan kalau kemudian sudah tahun ke-13 Raja Ampat masih berkutat gitu ya? Berkutat dengan angka 3%, ya tidak bisa apa-apa. Kita tanya para mantan bupati dan wakil bupati, saya kira tidak bisa membangun. Untuk itu, apakah ada dua pilihan sebetulnya? Apakah memang itu nanti dimasukkan ke dalam perubahan tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat, atau perubahan secara parsial karena ada rencana pembangunan yang mendesak dan itu menjadi kepentingan umum? Itu bisa. Herman menambahkan, Komisi 4 tidak akan mempersulit dalam perubahan RT/RW Kabupaten Raja Ampat, selama itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Acara pertemuan ditutup dengan serah terima cindera mata. Keesokan harinya, tim kunjungan kerja bergerak menuju Kabupaten Sorong dengan menggunakan speedboat menempuh waktu 2 jam. Setibanya di Kabupaten Sorong, tim langsung menuju ke gudang Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Subdivre Sorong di Kelurahan Kaligi, Distrik Sorong. Tim langsung meninjau stok raskin di gudang Bulog. Ketua tim dan anggota kunjungan Komisi 4 sangat mengapresiasi terhadap ketersediaan raskin dengan kualitas yang premium. Setelah meninjau ketersediaan raskin, dilakukan pertemuan dengan jajaran Bulog Subdivre Sorong. Dalam paparannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Bulog serta ucapan Hari Jadi Bulog yang ke-49 yang jatuh pada tanggal 10 Mei 2016. Saya sampaikan selamat atas ulang tahun Bulog yang ke-49 hari ini. Ya. Semoga cita-cita Bulog pembaharu, Bulog baru, Bulog dengan tugas baru ini menjadi kenyataan. Cita-cita itu bisa diwujudkan. Dan saya lebih daripada itu sebetulnya dalam momentum ulang tahun Bulog ke-49 ini, mudah-mudahan perwujudan dari Lembaga Pangan Nasional yang diamanatkan Undang-Undang 18 tahun 2012 bisa diwujudkan, bahwa sesungguhnya Bulog bagian dari institusi itu. Bulog apakah terintegrasi maupun parsial, tetapi ini memiliki sambungan yang kuat antara institusi pangan yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut dengan eksistensi dan keberadaan Bulog hari ini dan Bulog ke depan. Herman menambahkan, Bulog ke depan harus diperkuat dan tidak hanya menangani beras, tetapi diharapkan ke depannya Bulog kembali seperti dulu menangani sembako. Komisi 4 bahkan menentang keras atas penyerapan gabah yang tidak mempertimbangkan beberapa indikator batasan kualitas gabah. Karena apabila pengadaannya tidak memenuhi syarat-syarat kualitas, maka nantinya penyaluran raskin tidak akan berkualitas juga. Gabah yang asal nyerap, saya menentang itu. Karena apa?
hari ini tidak mempertimbangkan terhadap beberapa indikator batasan kualitas gabah, ini bahaya bagi Bulog. Karena kalau pengadaannya tidak benar, kalau pengadaannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ini menjadi syarat kualitas, pasti penyaluran raskinnya juga nanti akan tidak berkualitas. Selesai acara pertemuan, kembali ditutup dengan serah terima cindera mata. Agenda selanjutnya tim menuju Kelurahan Klasuluk, Distrik Matriat, Kabupaten Sorong untuk bertemu Wakil Bupati dan segenap SKPD serta masyarakat petani Kabupaten Sorong. Wakil Bupati meminta kepada Komisi 4 dalam alih fungsi lahan untuk area penggunaan lainnya di Kabupaten Sorong. Selain itu, Wakil Bupati mengeluhkan problem di daerah pertanian yang ada di Kabupaten Sorong yang merupakan daerah pertanian tada hujan. Hal tersebut karena tidak adanya sumber air yang mencukupi, baik untuk pengairan dan pemenuhan sumber air bersih. Wakil Bupati berharap kepada Komisi 4 untuk pengadaan sumber air bersih dan pemenuhan pengairan lahan persawahan yang ada melalui pipanisasi yang cukup jauh. Selain itu, peternakan sapi di Kabupaten Sorong cukup baik. Diharapkan ke depan Kabupaten Sorong menjadi lumbung ternak dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi di Sorong Raya. Dan dalam jangka waktu ke depan, Kabupaten Sorong nantinya mendapatkan bantuan program peternakan sapi dari pemerintah pusat. Yang cuma berharap tak ada hujan, sehingga ketika hujan pertanian baru bisa jalan. Karena kesulitan kami adalah sumber debit air yang mencukupi untuk kebutuhan perairan maupun air bersih yang ada. Ini sangat masih menjadi problematika di daerah Kabupaten Sorong dan teristimewa di daerah ekstramigrasi. Maka sesuai dengan planning yang ada, kami dari pemerintah pusat ada program terutama air yang mencukupi daerah Warsamson. Mudah-mudahan ini semua mendapat dukungan dari Komisi 4, kiranya sumber air untuk air bersih maupun air mencukupi lahan pertanian yang ada, ini ada sebuah pipanisasi yang mudah-mudahan ini semua bisa kita harapkan. Memang jangkauannya cukup jauh lahan daripada masyarakat adat untuk membuka lahan daripada pertanian, ini juga kendala karena menyangkut status kehutanan yang ada. Di samping itu, yang kita lihat peternakan juga cukup luar biasa. Peternakan juga kita cukup kembangkan baik, terutama ternak sapi. Wakil-wakil rakyat terhormat ini mungkin belum ada bantuan yang sekarang. Ini untuk sementara belum. Maka kami juga berharap mudah-mudahan ada program dan masih banyak yang siap untuk menerima. Tepuk tangan sekali lagi. Masih banyak yang siap untuk menerima, dan ini harapan kami di Kabupaten Sorong ini menjadi lumbungnya ternak. Permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Sorong menjadi catatan penting bagi Komisi 4, seperti halnya dengan Kabupaten Raja Ampat. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 mendorong pemerintah Kabupaten Sorong untuk mengusulkan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh air. Selain itu, Komisi 4 juga sudah mengalokasikan dan menganggarkan pembangunan irigasi, jalan usaha tani, subsidi pupuk, perluasan lahan pertanian, subsidi benih, dan asuransi pertanian gagal panen. Titipkan di dana alokasi khusus, kemudian untuk jaringan irigasi juga ada menunya di dana alokasi khusus, tetapi untuk tambahan jika ada yang sangat penting itu untuk segera diperbaiki, tentu silahkan diusulkan Pak Wakil Bupati. Nanti mumpung Pak Tunggul ada, boleh diculik untuk kebenaran. Ya. Untuk kebaikan warga, Pak Tunggul silahkan diculik ini perintahnya, supaya ditunjukkan di mana irigasi yang memang perlu diperbaiki. Yang kedua, mengenai perluasan areal juga silahkan dengan Pak Tunggul, karena anggaran dan dananya juga ada di
sarana prasarana pertanian sekaligus dengan UPSUS. Bapak Ibu, jadi kalau mengingat terhadap besaran anggaran, kami sekarang 2 kali lipat anggarannya. Tentu ini adalah disebar kepada seluruh masyarakat petani di seluruh Indonesia untuk meringankan beban petani. Dan kami mendorong penuh, sejalan dengan peningkatan anggaran belanja negara di sektor pertanian, kami juga dorong penuh untuk bisa menjalankan subsidi agar biaya operasional petani dapat ditekan. Tetapi pada saat yang sama juga kami mendorong supaya harga jual tidak di bawah HPP melalui serapan di Bulog. Kalau hal-hal seperti ini masih ada keluhan, silahkan sampaikan pada hari ini, supaya juga ini menjadi temuan kunjungan kerja kami, dan ke depan ini tidak akan terjadi lagi. Asuransi pertanian itu kalau nggak salah besarannya 156.000 preminya. Petani per hektar hanya membayar Rp36.000. Dengan Rp36.000, kalau terjadi gagal panen, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan ganti untuk biaya nanam kembali itu sebesar Rp6 juta. Enak nggak? Nah, tapi belum pernah terima ya. Kemudian pada tahun ini juga kami melaksanakan UPSUS Pajale, padi, jagung, dan kedelai. Ada nggak UPSUS Pajale di sini? Ada. Mudah-mudahan Sorong bagian dari prioritas terhadap itu. Kami juga ada bantuan sapi. Ya, nanti kalau peternakan biar Pak Dirjennya ada di sini. Harga jual di tingkat petani juga sampaikan, karena kami juga ada program sergap, serapan gabah. Kalau harganya di bawah HPP, di bawah HPP beras itu 7.300, kalau HPP gabah kering giling 4.300 ya, 4.300 ya, Pak Teguh ya, 4.300. Kalau harga gabah kering panen 3.700 ya. Kalau harga di situ turun, silakan hubungi Bulog setempat, supaya nanti Bulog yang akan menyerap. Tetapi kalau harganya di atas itu, saya kira itu menjadi hak prerogatif dari petani. Jadi petani bukan presiden saja hak prerogatif. Petani juga punya hak prerogatif untuk menjual hasil pertaniannya. Acara pertemuan kembali ditutup dengan serah terima cindera mata. Keesokan harinya, tim kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI menuju Manokwari melalui perjalanan udara. Setibanya di Manokwari, tim kunjungan kerja Komisi 4 melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi beserta jajaran SKPD Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi menyampaikan profil dan latar belakang pemisahan Papua Barat dari provinsi induknya Provinsi Papua. Akhirnya dengan nama Provinsi Irian Jaya Barat, ya, dan itu suatu perjuangan yang cukup berat untuk memisahkan diri dari Irian Jaya. Kami harus berkelahi dengan orang-orang yang puas dan negara. Saya berada pada depan sudah berkelahi dengan orang yang kurang untuk memisahkan Provinsi Papua Barat ini menjadi dua provinsi. Kalau tidak, kami sudah dipanggil ini. Dan hari ini Bapak melihat tentang kami semua. Hari ini kepala dinas dan lain sebagainya adalah utuh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tentang Papua ini 3,5 kali Pulau Jawa, ya, 3,5 kali Pulau Jawa. Sedangkan kita adalah sepertiga dari negara besar dari Pulau Indonesia ini berarti hampir sama dengan Pulau Jawa. Jadi sekitar 154 juta kilometer persegi provinsi Papua Barat. Penduduknya tidak banyak, provinsi sekitar 882 orang, tidak belum ada 1 juta Pak, belum ada 1 juta, paling 850 orang. Kemudian pulau yang besar ini, dengan lahan yang masih luas dan hutan yang berperairan laut, dan luas lautnya sebanyak 10,2 juta hektar, kilometer persegi. Komisi 4 meminta Gubernur Papua Barat untuk melakukan verifikasi ulang dan mempresentasikan kembali atas perkembangan terbaru mengenai alih fungsi kawasan
yang masuk dalam dampak penting cakupan luas strategis atau DPCLS di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT-RWP Papua Barat. Komisi 4 juga meyakinkan Gubernur Papua Barat untuk mempermudah dalam verifikasi ulang tentang RT-RWP Papua Barat. Verifikasi ulang harus dilakukan karena merujuk pada Undang-Undang tentang Kehutanan. Dalam DPCLS, dampak strategis, cakupan luas dan berarti apa yang mengurus di Papua Barat. Nah, sehingga saya kira atas kawasan yang ini masuk di DPCLS itu, tentu kami terus mendalami dan komitmen pada waktu pertemuan di Sorong, ini sebelum nanti dipertanyakan oleh para SKPD berkaitan dengan itu. Kami dulu dipimpin oleh Ketua Bapeda Rapat dari Provinsi, tentu merujuk kepada Undang-Undang tentang Kehutanan, kita akan ada verifikasi ulang. Kami akan mengundang Pak Gubernur nanti di masa sidang yang akan datang ke Jakarta untuk mempresentasikan satu kali kembali, dan kami akan verifikasi satu kali supaya juga kita bisa memastikan bahwa sesungguhnya apa yang masuk dalam dokumen revisi tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan yang masuk dalam kawasan DPCLS, tentu ini juga kami tidak meragukan untuk mengambil keputusan. Yakinlah Pak Gubernur, kami tidak ingin mempersulit, kami tidak ingin juga memperpanjang proses ini, tetapi hanya butuh keyakinan untuk mengambil keputusan bahwa ini sudah sinkron dengan seluruh daerah yang ada di Provinsi Papua Barat. Usai pertemuan, acara kembali ditutup dengan serah terima cindera mata. Kami juga berkunjung ke Kabupaten Sorong, di mana juga kami melihat apa potensi yang bisa dikembangkan di sana. Dan salah satunya adalah peternakan sapi di sana bisa dikembangkan, dan lagi-lagi memang terkendala dengan areal penggunaan lainnya yang tersedia di kabupaten tersebut, baik untuk pengembangan di sektor peternakan maupun untuk perluasan area pertanian. Meski pertanian saat ini baru 2.000 sampai 3.000 hektar tersedia, tapi ada optimisme bahwa bisa mengembangkan sampai 6.000 hektar di kawasan Kabupaten Sorong. Dan tentu ini harus didiversifikasi dengan usaha lain, yaitu peternakan sapi yang sekarang memang sedang bergairah di sana. Kami juga memastikan sistem ketahanan pangan di sini berlangsung dengan baik, sehingga Bulog sebagai indikator sistem ketahanan pangan nasional secara institusi, kami berkunjung ke berbagai gudang Bulog dan memastikan bahwa baik secara kuantitas maupun secara kualitas memang tersedia cukup untuk bisa mempertahankan sistem ketahanan pangan, khususnya di Papua Barat dan di kabupaten kota sekitarnya. Dan alhamdulillah saya kira semuanya baik dan masih tersedia 2,7 bulan ke depan ketahanan pangan untuk Rastra atau Rasgreen. Dan tentu saya kira ide-ide baru dimunculkan, mudah-mudahan ini menjadi diskusi masa depan, bagaimana untuk Rastra atau Rasgreen ke depan dikonversi bukan saja ada di beras tetapi kepada umbi-umbian dan pangan lokal lainnya. Jadi kami berkunjung ke kantor Provinsi Papua Barat di Manokwari, dan kami juga berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, dan seluruh SKPD yang ada di
Provinsi Papua Barat. Saya kira problematikanya hampir sama. Pertama adalah proses tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat yang di dalamnya termasuk alih fungsi kawasan. Yang ini tentu harus segera mendapatkan perhatian dari Komisi 4 karena ini berkaitan dengan DPCLS, dampak penting, cakupan luas dan strategis yang harus segera diputuskan agar pembangunan di Papua Barat ini berjalan. Yang kedua, potensi peternakan sapi sangat terbuka untuk dikembangkan ke depan dan tentu kendalanya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai potensi ini menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi supaya tidak mencar-mencar gitu ya. Ini supaya memudahkan juga terhadap pola distribusi karena keterjangkauan antar pulau, keterjangkauan antar wilayah ini juga menjadi pertimbangan terhadap efisiensi usaha terutama di bidang peternakan. Usai sudah laporan kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Papua Barat, banyak masukan dan aspirasi yang didapatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menjadi bahan pembahasan saat masa persidangan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratna Absari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam laporan kunjungan kerja DPR RI berikutnya. Wassalam.